funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Farhatus Safira Syafri, U2019 4046 dari kelas Sejarah Peradaban Islam akan menjelaskan apa itu demokrasi dan demokrasi menurut pandangan Islam. Yang pertama adalah demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum demokrasi. Mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Nah, kata demokrasi sendiri itu berasal dari kata Yunani, yaitu terdiri dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena, kata ini merupakan antonim dari aristokrati, yang artinya kekuasaan elit. Secara teoritis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi. Sistem politik Athena klasik misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politiknya. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit. Sampai penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-12 dan 20. Kata demokrasi atau dalam bahasa Inggris disebut demokrasi sendiri sudah ada sejak pada abad ke-16 dan berasal dari bahasa Prancis Pertengahan dan Latin Pertengahan Lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad pada abad 4 sebelum Masehi sampai dengan abad 6 sebelum Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung atau direct demokrasi. Artinya, hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Suatu pemerintahan dengan demokrasi berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini sekarang tampak ambigu, karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur adukan elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper contohnya mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi. Nah, baiklah, ada beberapa jenis demokrasi, tetapi hanya ada dua bentuk dasar. Keduanya menjelaskan secara seluruh rakyat menjalankan keinginannya. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, di mana demokrasi langsung ini merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan, sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi. Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya sistem demokrasi di Athena, Yunani, di mana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya.
Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena pada umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam suatu forum merupakan hal yang sulit. Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat. Sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara. Ya, bentuk yang kedua adalah demokrasi perwakilan sunting. Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Adapun prinsip-prinsip demokrasi dapat ditinjau dari pendapat suatu tokoh, yaitu Al-Madudi, yang kemudian dikenal dengan Soko Guru Demokrasi. Nah, menurut Al-Madudi, prinsip-prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah kekuasaan, mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, persamaan di depan hukum. Selanjutnya adalah bagaimana Islam memandang demokrasi. Dalam Islam, demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dan cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan dan kemaslahatan bersama. Berkaitan dengan sistem kepemerintahan dalam proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang demokrasi Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Teori politik Islam menyebutkan 3 dasar dari demokrasi Islam. 1. Pemimpin harus dipilih oleh rakyat, tunduk pada syariah, dan berkomitmen untuk mempraktekkan syura, sebuah bentuk konsultasi khusus yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang dapat ditemukan dalam berbagai hadis dengan komunitas mereka. 1. Negara-negara yang memenuhi 3 ciri dasar tersebut antara lain Afghanistan, Iran, dan Malaysia. Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab adalah contoh negara yang tidak menganut prinsip demokrasi Islam. Meski negara-negara Islam, karena negara-negara ini tidak mengadakan pemilihan, pelaksanaan demokrasi Islam berbeda di negara-negara mayoritas Muslim. Karena interpretasi syariah berbeda-beda dari satu negara ke negara lain, dan penggunaan syariah lebih komprehensif di negara-negara di mana syariah menjadi dasar bagi undang-undang negara. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang terkait dengan prinsip-prinsip utama demokrasi. Antara lain ada di dalam surat Ali Imran ayat 159 dan Al-Asyura ayat 38 yang membahas tentang musyawarah. Kemudian ada Al-Maidah ayat 8 dan Asyura ayat 15 yang membahas tentang keadilan. Agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi itu berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian, agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun begitu, menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa elemen-elemen pokok demokrasi dalam perspektif Islam meliputi asyura, al-musawah, al-adalah, al-amanah, al-masuliyah, dan al-huriyah. Kemudian apakah makna dari macam-macam istilah tersebut? Yang pertama ada asyura. Asyura merupakan suatu prinsip tentang pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Kemudian ada al-adalah. Al-adalah adalah keadilan. Artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintah harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh ada kolusi dan nepotisme. Yang ketiga ada al-musawah. Al-musawah adalah kesejajaran egaliter
kesejajaran dan egaliter, yang artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari pihak yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya sendiri terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Yang keempat ada al-amanah. Al-amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu, kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik dalam konteks kenegaraan. Pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kelima ada al-masuliyah. Al-masuliyah adalah sebuah tanggung jawab. Sebagaimana kita tahu bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab di sini harus diperlukan bagi seorang pemimpin atau penguasa yang harus dipenuhi. Dan kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Yang keenam ada al-huriyah. Al-huriyah itu memiliki makna kebebasan. Artinya bahwa setiap individu warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Realitas demokrasi dalam sebuah negara pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Tetapi setelah itu pada sebagian besar negara-negara Islam lainnya tidak mewarisi nilai-nilai demokrasi tersebut. Realitas ini tidak hanya terjadi pada negara-negara Islam saja, tetapi juga negara non-Islam atau negara barat. Inilah problem yang dihadapi oleh setiap negara dan banyak negara. Secara umum, nilai-nilai agama memang belum banyak dipraktikkan dalam ikut memberikan kontribusi pada banyak negara, apalagi oleh negara sekuler. Oleh sebab itu, statement Fukuyama maupun Huntington yang mengatakan bahwa secara empirik Islam tidak kompatibel dengan demokrasi tidak sepenuhnya benar, sebab di negara non-muslim pun demokrasi juga tidak sepenuhnya diterapkan. Nah, baiklah, begitulah pemaparan saya tentang demokrasi dan bagaimana Islam memandang demokrasi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.